Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan memberikan nikmat yang besar kepada kita bisa hadir berkumpul di tempat ini memenuhi undangan kami dari panitia pemulihan TKM Masjid Al-Huda periode 2024-2029. Salam serta salam tak lupa kita turun ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat keluarga dan kepada kita berikutnya mudah-mudahan dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Haji Burni serta jajaran pengurus Bapak Haji Jadim selaku Ketua BPK RW 09, Bapak Agus Puji dari pengurus Masjid Sadaratul Khair dan juga Bapak pengurus dari Masjid Al-Hidayah, juga daripada Bapak-Bapak RT dan teman sekalian telah hadir di tempat ini. Begitu besar ucapan terima kasih kami. Mudah-mudahan acara yang akan kita lalui pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankan kami menyampaikan susunan acara pemilihan Ketua DKM Masjid Al-Huda masa bakti tahun 2024-2029. Pertama acara pembukaan, kemudian pembacaan tilawah Quran, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Muin. Kemudian sambutan yang selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Pemilihan DKM masa bakti 2024-2029. Kemudian sambutan dan penyerahan dari Ketua DKM masa bakti 2019-2024. Kemudian selanjutnya penyerahan berkas DKM kepada Ketua Panitia Pemilihan Ketua DKM kepada Masjid Al-Huda, yaitu pelaksanaan pemilihan. Selanjutnya sambutan Ketua DKM Masjid Al-Huda terpilih periode 2024-2029. Selanjutnya penyerahan berkas DKM Masjid Al-Huda oleh Ketua Panitia Ketua DKM Masjid Al-Huda kepada Ketua DKM Masjid Al-Huda terpilih. Selanjutnya doa penutup yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Tiara. Selanjutnya nanti kita akan salam-salaman, saling bermaaf-maafan, dan juga mungkin nanti ada sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu demi khidmatnya acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Muin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdul Luis yang telah membacakan Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat Al-Quran ini acara kita bisa berjalan dengan baik dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sambutan yang nanti insyaallah untuk sambutan ketua RT, ketua RW kami kita undang juga belum hadir, mungkin nanti di atau telat karena ada acara muslim di rumah. Oh ya. Dilanjutkan dulu dengan acara. Untuk sambutan dari selaku pengurus EFEK 09 kami persilakan kepada Pak Haji Purwoto untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Haji Kurni beserta jajarannya, yang kami hormati sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Huda, yang kami hormati Ketua Masjid Sajadatul Khair, kemudian Ketua Masjid Al-Hidayah, kemudian juga Ketua Masjid At-Taqwa Bagus Salam, mohon maaf. Kemudian yang kami sangat cintai adalah teman-teman panitia pemilihan DKM Masjid Al-Huda periode 2012
2024-2029 yang dari awal sudah bekerja secara baik sehingga bisa terlaksana pada bagian ini. Pertama-tama kami mohon maaf atas ketidakhadiran Pak RW, bukan tidak hadir, beliau agak telat hadirnya karena pada saat yang bersamaan ada musrembang tingkat kelurahan. Jadi sebenarnya teman-teman RT juga ada di sana, termasuk saya. Oh, hadir ya, Pak RW, monggo Pak RW. Selamat datang Pak RW. Berhubung sini sudah ada Pak RW, kami tidak bisa ini, langsung kami serahkan ke Pak RW. Biar Pak RW yang meneruskan. Good guys. Langsung dikasih Umi. Saya nanya honornya. Bingung saya di sini kan masih musrembang ya. Apa yang mau saya minta? Hadrong atau apa gitu, terus sama perbaikan jalan. Sekarang tiba-tiba ditodong untuk hunian. RT 15 sih nggak saya urusin nanti musrembang. Uang di sini RT berapa aja tuh? 2, 6, 7, 8 ada wakil, 9 ada wakil. Kalau minta saya kasih. Kalau yang lain enggak. Terima kasih nih, mohon maaf saya telat. Saya langsung aja ya. Langsung aja, tidak ada basa-basi lah. Yang jelas sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM, ini masih toh? Belum isi, belum di situ. Ketua dan staf panitia pemilihan RT, pemilihan ketua DKM Masjid Al-Huda periode 2024 sampai 29, 5 tahun sama PRT. Ini siap-siap ditempur 5 tahun ya. Yang saya hormati juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu ustazah, pimpinan majelis taklim di Al-Huda, semuanya semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di sini juga di lingkungan RW 9 semuanya sehat. Ya mungkin saya hanya saya sampaikan saja. Mungkin dalam pemilihan ini seperti pemilihan, saya boleh tanya ya, pemilihan seperti RT sama ya? Oh sama. Ada proses yang dilakukan, saya yakin dan percaya ketua dan seluruh panitia telah bekerja ya hampir dari Desember 2 bulan. Saya lihat sering ngumpul dari Pak Ketua, Pak RT 2, Pak RT 9, wah ngumpul terus. Saya cuma ngeledek. Enaknya sekarang nggak pemilihan RT pakai DKM. Sering ngumpul, saya sering keliling, sering apa, ya mantau lingkungan.
Tapi nggak apa-apa, saya menyimpang sedikit ya. Ini kebenaran kita ngumpul dan semua adalah warga RW 09 untuk keamanan lebih hati-hati lagi. Karena beberapa malam ini saya sampai pagi, mungkin kalau ada yang melihat saya suka tidur di pos Hansip, karena rawan ya, rawan. Dan kalau naik motor atau sepeda tolong dikunci double. Malam Sabtu terakhir saya tidur di pos itu jam 3 sampai jam subuh, itu jam rawan. Saya nguber orang, cuman ya itu salahnya kita jalan lari, dia naik motor. Mungkin kalau kayak di film saya splash bisa saya susul, cuman ini usia saya sudah istilahnya tidak muda lagi, baru 100 meter saya kayak mau pingsan. Itu sepeda ya, sepeda. Di RT 1 saya keliling, memang saya minta jalan, saya keliling, saya lihat ada, saya tanya sama Hansip, warga sini bukan Pak, ayo kita balik lagi, saya tegur. Nggak taunya dia nongkrong di depan rumah itu. Di tikungan satu lagi ada yang bawa motor. Mas mau ngapain? Mau nyari siapa jam segini? Dia nggak ngomong apa, berdiri langsung lari kita uber, ada yang bawa motor. Dan hati-hati juga, jangan tertipu dengan pakaian Grab. Ya, itu kejadiannya kebenaran di antara RT 12 dan RT 16. Saya keluar malam ke pos 16 maksud saya ya. Lihat di warung Pade dulu, warung Bunarti, ujung antara 16-17 ya, saya samperin lagi. Saya uber, dia lari ke arah 17, sempat ngeluarin pisau, kayak golok lah. Kalau masih golok saya masih berani, kalau ada pistol saya juga berhenti. Dia tetap mau lari ke kantor RW, lurus ke RW 08, nah di situ hilang. Tuh, ini nggak apa-apa ya, saya mohon maaf. Istilahnya saya sampai kebenaran di sini kan, kalau RT hanya RT, takutnya RT nggak nge-share masalah. Ya itu tolong jadi lebih hati-hati lagi. Kalau memang motor atau sepeda dikunci ganda lah. Informasinya dari pihak RW. Dan untuk pemilihan ini saya langsung ya, pemilihan ini semoga lancar. Siapapun yang terpilih tetap harus bisa mensejahterakan masjid ini, jamaah ini. Jangan sampai ini yang mendukung juga didukung tapi belakang ngoceh. Wah, nggak sesuai nih gini-gini. Jangan. Harus paham. Nanti jadi pemimpin juga begitu. Saya merasakan jadi RW. Saya mendingan di kantor kalau orang-orang nggak suka sama saya, anak gua, jangan salahin gue. Lo salahin dirjen dan menteri, nunjuk gue di sini. Nah kalau di sini kan tidak. Tetap harus kita dukung. Masukan-masukan itu perlu. Dan pimpinan juga kan harus melihat arus bawah, apa yang menjadi keinginan supaya masjid ini semakin baik, semakin sejahtera. Harus bersatu, rukun, nggak usah gontok-gontokan kayak apa sih untungnya, itu aja. Kalau kita mungkin komunikasi atau apa, mungkin enak jatuhnya. Jangan nurutin ego sendiri, mau saya begini, masa harus diterusin. Saya yakin dan percaya pemimpin-pemimpin yang terpilih di sini adalah orang-orang yang terbaik, dari yang terbaik. Jadi tolong juga komunikasikan ke kami, pengurus RW lingkungan ya. Jadi saya juga tahu masalah-masalah yang terjadi, bukannya untuk saya membela atau menganggap, bukan. Kita saling bekerja sama, terutama silaturahminya.
ada komunikasi bahwa ada kegiatan di masjid ini, kegiatan di masjid ini, hampir semua masjid juga di Al-Hidayah, Al-Huda, ya seperti itu. Jadi enak kalau kita rukun kan, tidak dengar hal-halnya di kuping, apalagi di belakang kan ngomongnya, wah tahunya sampai kita ngomong sampai B, panitia dia udah sampai Z. Kalau sih kita ngobrol sama panitia nggak pernah ya, paling tolong siapapun calonnya, siapapun yang dicalonkan, ya harus mengerti bahwa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya harus kita dengar saran dan usulannya. Mungkin itu dari saya, dan semoga dalam pemilihan ini berjalan lancar. Siapapun pemimpinnya nanti tetap harus kita dukung dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Selama ini saya jujur, mungkin di sini ada orang Al-Hidayah, ada orang Al-Huda, ada Babu Salam. Saya tidak pernah nolak kalau diundang Al-Hidayah, Al-Huda. Babu Salam depan rumah saya sendiri, saya suka males. Ya jujur aja, kenapa kita tutup-tutupin? Karena apa? Bukan masalah aliran ya. Rukunnya tidak pernah ribut-ribut. Kalau di sana saya sering dengar, karena istilahnya saya tinggal melangkah, mungkin kuping saya di rumah bisa kedengeran di masjid. Ngomongnya nggak enak, jangan seperti itu. Ya kan, kayak ya di Babu Salam ke rumah saya di sini, waduh, ya Allah mengurus masjid kan malu sama warga yang sudah mendukung setia. Ya insya Allah enggak ya, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi ucapkan selamat dan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja untuk mensukseskan acara ini, dan pada ketua lama atau ketua baru saya ucapkan selamat bekerja ke depannya untuk mensejahterakan, memakmurkan Masjid Al-Huda. Mungkin itu aja dari saya, dan kepada semua bapak ibu-ibu di sini yang saya cintai, selalu sehat, bahagia, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW 09 yang telah memberikan nasihat dan dukungan kepada kita semua. Mudah-mudahan Masjid Al-Huda ini bisa berjalan dengan baik, dan apa yang kita inginkan, apa yang telah disampaikan Bapak bisa diserap oleh kita semuanya. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pemilihan DKI Masjid Al-Huda 2024-2009 kepada Bapak Agus. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesehatan yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini di dalam Masjid Al-Huda. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ketua RW 09, Bapak Ketua Masjid Sajatul Khair, Bapak Ketua Masjid Al-Hidayah, dan Bapak Ketua dari perwakilan atau perwakilan dari Masjid Babu Salam. Sebelumnya kita akan cerita dulu nih, flashback untuk pembentukan panitiaan pengurusan Masjid Al-Huda untuk Ketua DKM periode tahun 2024 sampai 2009. Kami dapat SK dari Ketua DKM Bapak Haji Buni nomor 7 SK DKM Al-Huda /9 nomor tahun 2023 tentang panitia pemilihan Ketua DKM Al-Huda periode 2024
2024 sampai 2029 tertanggal 30 Oktober 2023. Perkenalkan, saya sendiri Agus Wahyu Arjanto selaku Ketua Panitia Pemilihan, didampingi oleh Pak Nur Jayanto selaku Sekretaris perwakilan dari RT 7, Pak Agustian selaku anggota perwakilan dari RT 06, Indra Wibawa selaku anggota perwakilan dari RT 9, Pak Fidian Fuad selaku anggota dari perwakilan RT 02, dan Pak Ahmad Fahmi selaku anggota dari perwakilan dari RT 08. Jadi kenapa anggotanya saya ambil dari masing-masing RT 02, 07, 06, 8, dan 9? Karena jemaah Al-Huda ini sebagian besar adalah dari kelima RT tersebut. Jadi alangkah baiknya ya, mungkin dari perwakilan RT tersebut yang akan menjaring calon-calon ketua DKM. Dari hasil musyawarah dengan pengurus DKM dan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKM Masjid Al-Huda, kita membuka pendaftaran calon ketua DKM untuk periode 2024 sampai 2029 dari tanggal 1 Desember kemarin sampai tanggal 25 Desember 2023. Alhamdulillah sudah ada calon yang akan kita lakukan pemilihan, akan lakukan proses selanjutnya di hari ini tanggal 14 Januari 2024. Mungkin tahapan-tahapannya ya dengan diskusi dengan DKM, ketua DKM dan pengurus DKM akan banyak sekali masukan yang kita terima dan banyak perbaikan yang kita lakukan sampai kita dapat calon ketua DKM untuk periode 2024 dan 2029. Mungkin dari saya selaku ketua umum, perjalanan sampai saat ini kita sampai situ dulu. Nanti akan kita teruskan dengan proses selanjutnya yang akan dipandu oleh Mas Nur Jayanto. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Agus selaku panitia pemilihan DKM Al-Huda. Untuk acara selanjutnya, sambutan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban ketua DKM Al-Huda masa bakti 2019-2024. Untuk itu kami minta kepada Bapak Haji Burni SH MH untuk hadir ke tempat ini memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah fadlan ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Sadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Minggu 14 Januari 2024 kita diberi kesehatan
nikmat panjang umur dan iman sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Huda dalam rangka menyongsong pemilihan DKM Masjid Al-Huda yang baru. Para jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, tak lupakan juga salam kehadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya sampai dengan kita sebagai pengikutnya di akhir zaman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kepanitiaan yang kami bentuk, yaitu pemilihan ketua DKM yang terpilih Bapak Agus Wahyu beserta jajarannya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RW 09 yang setia mendampingi kami selaku Ketua DKM Masjid Al-Huda dari awal hingga akhir. Begitu juga kepada Bapak Ketua Masjid Al-Hidayah Retak Alami, Sejahtera, Salam maupun yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Begitu juga kepada hadirin yang hadir dan pengurus jajaran DKM Al-Huda yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa selama pemimpinan kami mendapat amanah dari 2019 sampai 2024, perlu Bapak-Bapak ketahui, kami dengan pembina dengan Pak RW sangat harmonis, selalu menginformasikan. Saya selalu datang sampai pada hari pembentukan dan akhir saya menanyakan kepada beliau, Pak RW, kapan saya harus membuat laporan? Kapan saya harus membuat panitia pemilihan? Beliau kasih tunjuk kepada saya bahwa paling tidak pada bulan Desember atau 1 bulan sebelum masa berakhir. Walaupun beliau sampaikan bahwa saya ada tugas di Kalimantan, tapi pada hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Perlu Bapak-Bapak ketahui, beliau ada sebagai pembina, tapi secara de facto maupun de jure saya nggak pernah dapat teguran atau beliau mengintervensi ke dalam Masjid Al-Huda. Beliau hanya membina, memonitor dan menyampaikan pesan-pesan terhadap saya. Alhamdulillah, pesan dan rasa beliau kita jalankan sehingga pada akhir ini adalah hari atau masa tugas bagi saya berakhir. Perkenankan hanya beberapa menit saya ingin menyampaikan tentang masalah Al-Huda. Di sini ada beberapa pengurus dan ketua masjid dan Bapak RW, bahwa status Al-Huda seluas 297 meter persegi merupakan tanah negara yang harus diketahui berdasarkan surat keputusan direksi nomor 4 dir 480 KPTS tertanggal 14 tahun garis 4 tanggal 23 April tahun 1904 dari Perumnas 3 Klender. Jadi status tanah Perumnas Masjid Al-Huda adalah pemberian dari Menteri Perumahan Rakyat CQ dari Perumnas Klender. Yang kedua, perlu saya sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 90 tentang Pokok Agraria itu dinyatakan bahwa Masjid dan Al-Huda adalah tanah negara. Jadi karena tanah negara, masjid ini tidak dapat dimohonkan sertifikat. Itu berdasarkan Undang-Undang 160. Terus saya sampaikan bahwa pada tanggal
22 Desember tahun 2020 sebelum saya memangku jabatan 2019 pada awal 2020 ada sekitar 200 masjid di Jakarta yang terindikasi radikalisme yang dimonitor oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi biar kita ketahui secara bersama. Nah, berdasarkan pada tanggal 22 Desember 2020 dan dengan register Masjid nomor TJ20-585 tanggal 1 Januari 2023, Al-Huda mendaftarkan diri sebagai masjid yang berada di Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia di tingkat kelurahan atau kecamatan, ada di tingkat provinsi, di tingkat gubernur DKI, dan di tingkat pusat diketuai oleh Bapak Yusuf Kala di bawah naungan Menteri Agama. Dengan harapan para pengurus berharap agar masjid kita menjadi nyaman, tidak dimonitor oleh badan negara karena ini rumah ibadah. Dengan didaftarkannya kita sebagai Dewan Masjid Indonesia, maka perlu kita penyesuaian. Maka kita pembentukan tim anggaran dasar pembentukan dan anggaran rumah tangga yang tim perumusnya diketuai oleh Pak Baji Purwoto dan tim 15 diketuai oleh pengurusnya dari Bapak Erwin dan pengurus yang lainnya. Alhamdulillah pada tanggal 17 September tahun 2022 di Puncak kita sepakati dan disahkannya anggaran rumah tangga dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Alhamdulillah pada hari ini panitia pemilihan didasarkan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi pedoman bagi Masjid Al-Huda untuk masa kedepannya, di mana pokok daripada inti anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa seluruh masyarakat yang ada di RT 2, 6, 7, 8 sampai 9 berkeinginan bahwa pengurus Masjid Al-Huda diurus oleh orang-orang yang berdomisili atau yang mempunyai kartu tanda penduduk, sedangkan orang-orang di luar Masjid Al-Huda tidak bisa, supaya menjaga persatuan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, atas nama DKM Masjid Al-Huda beserta jajarannya, satu periode ini seperti Bapak RW sampaikan adalah waktu yang cukup panjang, selama 5 tahun. Banyak dalam pergaulan sehari saya selaku DKM udah pasti yang kata Pak RW selaku ketua itu banyak salahnya dan bebenarnya, banyak diomongin, banyak digibahin. Pada kesempatan ini saya mohon maaf lahir dan batin selaku ketua, dan saya juga sudah memaafkan pada rekan-rekan pengurus dan pada jemaah apabila ada salah yang diucapkan kepada saya. Demikian panitia, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penyerahan berkas dari pengurus DKM 2019-2024 kepada panitia pemilihan DKM.
sekalian. Apa aja Pak satu? Stempel ya. Iya backlight, tapi ini enggak sih. Tahan. Terima kasih atas penyerahan berkasnya. Kita lanjutkan acara pemilihannya sesuai dengan ADRT. Jadi dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 25 Desember kita sudah melakukan pembukaan pendaftaran calon ketua DKM Masjid Al-Huda. Dan pada penutupan tanggal 25 Desember pukul 21 WIB, panitia beserta pengurus DKM Al-Huda membuka dokumen pendaftaran. Ternyata dari RT 02 tidak ada calon, RT 06 tidak ada calon, RT 07 tidak ada calon, RT 08 ada calon Pak Haji Puji Haryadi, RT 09 tidak ada calon. Jadi kita tunggu sampai tanggal jam 9 malam tanggal 25 Desember yang sudah kita umumkan sebelumnya. Itu hanya ada satu calon Pak Haji Puji Haryadi. Dan berdasarkan tata cara pelaksanaan pemilihan ketua umum DKM dan mengacu dengan ke ADART, maka panitia pemilihan ketua umum DKM Al-Huda menetapkan Haji Puji Haryadi sebagai ketua DKM Al-Huda masa bakti 2024 sampai 2029. Alhamdulillah sudah diterima. Dan lanjutkan penandatangan berita acara. Dari panitia ke Selanjutnya penyerahan itu aja Pak. berkas dari panitia dari pengurus DKM yang lama kepada Bapak Haji Puji Haryadi selaku Ketua DKM periode 2024-2029. Pada Bapak Haji Haryadi kami persilakan. Siap, tahan Pak. Ya, silakan Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baru nanti Diri dong, kamera. Para jemaah sekalian dan pengurus panitia pemilihan, dengan diserahkannya buku
tabungan rekening Al-Huda. Alhamdulillah kami masih bisa menghimpun atau mencadangkan dana yang kami serahkan kepada Ketua DKM yang baru, Bapak Haji Puji Haryadi, sebesar 32 juta rupiah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal akhirat untuk perjalanan beliau. Mari kita dukung, jangan ada penggembosan atau suara-suara yang dapat tidak menyejukkan di Masjid Al-Huda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mantap. Pegang berdua. Pegang berdua. Balik. Satu, dua. Sosial media, Pak. Satu, dua. Ini banyak yang ngeliput soalnya. Oh, nggak buat tripod satu lagi. Orang tengah. Ini gitu. Nah, ini di tengah depan. Kan disuruh minta. 2000 lembar. Yang kelihatan Pak. Pak itu terus mohon nih, mohon Pak Haji, mohon Pak
Alhamdulillah pelaksanaan penyerahan berkas dan juga penandatanganan berita acara bila sudah dilakukan. Untuk itu kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua DKM Majelis Al-Quran terpilih periode 2024-2029 kepada Bapak Haji Pujiaradi. Waktu dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam pengukuhan DKM baru ini. Segala puji tercurahkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan yang tidak putus-putusnya memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya sebagai jamaah Masjid Al-Huda diberikan amanah kepengurusan DKM periode 2024-2029 yang akan melanjutkan kepengurusan sebelumnya yang telah banyak berbuat untuk Masjid Al-Huda ini. Untuk pengurusan periode selanjutnya, insya Allah kami akan mengedepankan musyawarah dan mufakat dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang lebih baik, kegiatan yang berkesinambungan atau rutin maupun kegiatan tematik sesuai dengan kondisi. Yang terpenting bagi kami adanya suasana keakraban antara jamaah untuk menyatukan misi dalam pengelolaan kegiatan masjid di Al-Huda ini yang makin meningkat sehingga menimbulkan semangat untuk beribadah. Masjid juga dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan timbul adanya kelompok-kelompok kecil yang saling menghasut dari mulut ke mulut, dan tolong dicarikan dahulu sumber yang benar dan akurat. Jika ada masukan untuk masjid, bila mohon diberitahukan kepada RT, masing-masing RT, kemudian kita adakan musyawarah dan mufakat. Harapan kami sebagai jamaah yang diamanahkan untuk mengurus Masjid Al-Huda ini yang kita cintai ini, agar terciptanya ukhuwah Islamiyah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua DKM terpilih. Alhamdulillah kita telah melalui acara dan sampailah pada acara kita yang terakhir, yaitu doa
kami minta kepada Bapak Haji Abdullah Tiara untuk bisa memimpin doa pada acara kali ini. Pada Bapak Haji Abdullah Tiara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la syukur lana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jemaah sekalian yang Allah SWT. Yang pertama, saya atas nama jemaah Jamuda, selama saya menjadi imam, kalau ada yang salah, kurang sopan dan tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insan mahallul khata' bisyan, manusia terlepas daripada tempat kehilapan dan salah. Yang saya hormati Bapak Haji Burni, Ketua DKM periode 2019-2024. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Aryadi, Ketua DKM yang baru periode 2004-2009. Nampaknya Ketua DKM Masjid ini beriringan selalu ke depannya dengan Pilpres. Tapi nggak apa-apa, tanyakan. Mari kita bangun masjid ini bukan dengan asas birriyah, tetapi dengan asas taqwa. Asas itu hanya dasar. Mari kita bangun masjid bersama-sama dengan tidak asas dengan riyah, tetapi dengan asas taqwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan bertakwa. Mari kita tutup doa ini agar semua yang sudah kita upayakan dan kita mendapat ketua yang baru, mudah-mudahan ke depan sini terjaga keuangan Islamnya. Dan tadi saya sebutkan salah satu DPR maupun yang lainnya bahwa komunikasi bukan basa-basi tetapi juga benar-benar dilaksanakan, dan juga ketika selesai di satu forum nggak usah diubah di tempat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qatil Nabi Mustafa ridhoil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa fa'ina ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad. Taghfirna biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at. Wa rafa'na biha indaka ala darajat. Tuballighna biha masalihat min jami'il khairat. Fil hayati ba'da wa innaka as-sami'ul qarib mujibul hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka la syai'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Amin. Wa balighna Ramadan. Amin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana wa hdi hadina wa la tadhunna rahmatan takalahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdullah Tiara. Dengan doa maka acara kita pada hari ini. Permohonan maaf kami apabila ada masalah
sekali lagi terima kasih sudah bersama atas kehadiran dari para bapak ibu sekalian. Untuk itu mohon untuk tidak meninggalkan tempat ini, kita mengadakan ramatan dan salam-salaman. Kali memaafkan mungkin selama dalam perjalanan di dalam kepengurusan ada kesalahan di antara kita selama pengurus dan jamaah. Mudah-mudahan segala salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kepada untuk memulai proses saudara. ربك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي Para jemaah yang ada di bersama lagi